Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah. Kementerian, Menteri, Timbalan Menteri tolong. Beras merupakan makanan pokok bagi rakyat Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Namun, krisis beras di Malaysia telah menjadi bahan perhatian serius. Apa penyebabnya? Sebelum kita lanjut, bantu like, comment, and subscribe ya sahabat Kamila, karena subscribe itu gratis loh. Malaysia dilaporkan mengalami krisis beras. Beberapa analisis bahkan mengingatkan bahwa kondisi ini bisa makin parah bila Kuala Lumpur tidak mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Beras lokal yang menguasai 65% pasar dikendalikan oleh harga dan dijual dengan harga Rp2,6 per kilogram. Untuk beras impor yang sebagian besar berasal dari India, Thailand, Pakistan, dan Vietnam, kini mencapai harga Rp4 per kilogram. Satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini, tidak sampai 30% diimport. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Malaysia dikenal dengan negara maju, dengan banyak kelebihan. Dengan kelebihan-kelebihan ini, seringkali Malaysia menyombongkan diri kepada negara Indonesia dengan menyebut negara yang kaya. Wow sih, oke lah, tidak jadi masalah. Tetapi, di balik megahnya kota Malaysia, ada segelumit permasalahan tentang beras. Beras tempatan hilang di pasaran, sedangkan negara Malaysia sudah mengeluarkan 62% makanan pokok ini, dan tidak sampai 30% yang diimpor. Banyak beras lokal atau beras tempatan yang digantikan karungnya saja dengan beras impor. Entah ada perjanjian apa ini, apakah ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan, atau ada peraturan yang lain yang berlaku. Bukit Gantang mengeluarkan kenyataan, oh dah lebih 2 tahun dah Menteri gagal selesaikan beras tempatan. Bila tanya bagi alasan dalam kajian. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bermula wujudnya negara Malaysia dan bermula wujudnya sehingga rakyat pun ada 34 juta orang, beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Disebabkan apa? Selama ni kan hanya 30%, 40%, 50%, 60% yang hanya mampu menampung beras di dalam negara kita. Ironisnya, di saat Malaysia mengalami krisis beras, Indonesia justru mencatat surplus beras tahun ini. Indonesia bahkan mengekspor beras ke beberapa negara tetangga. Padahal selama ini kita tahu Indonesia seringkali diremehkan dan dianggap negara kurang maju oleh Malaysia dalam beberapa hal seperti infrastruktur dan teknologi. Namun, kebijakan swasembada pangan yang diterapkan pemerintah selama beberapa tahun mulai membuahkan hasil. Nah, momentum seperti ini semoga Malaysia berhenti meremehkan negara tetangganya. Dengan krisis seperti ini, semoga Malaysia bisa menyadari bahwa kemegahan sebuah negara tidaklah hanya bisa diukur dari megahnya gedung-gedung pencakar langit. Presiden Prabowo Subianto akan segera menaikkan 4 peraturan presiden untuk mengejar target swasembada pangan. Amran menyebut perpres tersebut diantaranya terkait irigasi, pupuk subsidi, dan penyuluh pertanian lapangan. Namun perpres keempat, Amran enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Amran sempat mengatakan telah mendapatkan perintah dari Presiden untuk segera menyelesaikan draft peraturan Presiden untuk pembangunan irigasi.
Aturan ini juga menjadi cara pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan. Amran bercerita Prabowo memerintahkan untuk segera melaporkan draft Perpres irigasi pada Rabu malam. Amran meyakini Perpres tersebut akan ditandatangani Prabowo paling lambat hari ini. Inilah program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo demi swasembada pangan Indonesia. Properti by CNBC Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dengan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Nah, komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai pengucapan sumpah pertama sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR DPR Jakarta. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih kerja cepat. Apa saja langkah taktis yang dikerjakan hingga saat ini untuk mewujudkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan itu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto langsung menegaskan jajaran kabinetnya untuk tancap gas mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Lalu bagaimana gerak cepat Kabinet Merah Putih dalam memenuhi salah satu fokus prioritas alias quick win itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Swasembada pangan jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pasca dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global. Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita juga punya energi dari air yang sangat besar. Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan teknologi digital, kita mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan, jelas Pak Prabowo. Sebagai langkah jangka panjang, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi pada sejumlah komoditas nasional yang dimiliki Indonesia. Dengan meningkatkan nilai tambah tersebut, Presiden meyakini Indonesia akan menjadi makin kuat secara ekonomi dan rakyat dapat menikmati kemakmurannya. Saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Presiden Prabowo Subianto berkunjung langsung ke Desa Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Minggu pagi 3 November 2024 untuk meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo juga melihat langsung proses tanam padi dari atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan alat pemanen modern yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, Presiden Prabowo juga sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi. Nah, kami berlanjut Mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan, diawali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Tidak hanya para petani, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat sekitar yang turut hadir menyambut kehadirannya. Warga setempat mengaku sangat terharu bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Krisis beras berdampak inflasi, ketidakstabilan pasokan, dan kesulitan ekonomi bagi rakyat Malaysia. Nah, untuk mengatasi krisis, perlu dilakukan peningkatan produksi beras lokal, diversifikasi tanaman pangan, dan perbaikan kebijakan pemerintah. Sampai di sini, Malaysia bisa melihat sendiri kejadian yang sebenarnya di lapangan. Semoga video ini membawa pesan positif untuk warga Malaysia yang suka merendahkan dan meremehkan Indonesia. Bagi teman-teman yang mau belajar YouTube dari nol atau hanya koreksi video, yuk belajar di kelas YouTube Zona Tutorial. Belajarnya itu asyik loh, dengan guru yang berpengalaman di bidangnya. Dan yang pasti penjelasannya itu sangat mudah dipahami. Link kelasnya aku letakkan di deskripsi video ini ya sahabat Kamilah. Terima kasih yang sudah menonton video Kamila Alkansah dari awal hingga akhir. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.